Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.
pada tanggal 17/1945, lalu Insinyur Soekarno memproklamirkan, ya, di situ di mana kita melihat bagaimana bangsa kita bisa merdeka, menyatakan kemerdekaannya dan diakui oleh segala bangsa. Tetapi, saudaraku ya, kita akan melihat bahwa bangsa kita masih belum bisa merdeka. Lanjut saja, ya, tidak usah ini yang penting-penting saja, ya. Oke, kita lihat bersama-sama bentuk-bentuk penjajahan yang masih dirasakan oleh masyarakat. Kita masih merasakan itu kemerdekaan dari bangsa lain, yes. Tapi ada banyak penjajahan-penjajahan, ikatan-ikatan yang membuat rakyat menderita. Kita semua merasakannya. Yang pertama, kemiskinan. Ya, kalau kita lihat daerah-daerah Indonesia Timur, saudara, kalau ke sana, ya, seperti di Papua, seperti NTB khususnya NTT, ya, dan juga di pedalaman Kalimantan. Saya sudah sampai di Kalimantan pedalaman saya beberapa tahun yang lalu, ya, sampai di tempat pusat penyembahan berhala itu orang Dayak, itu kerajaannya itu para dewa-dewa gitu, leluhurnya ada di situ. Saya mendekati itu, saya lihat di pedalaman itu banyak yang miskin, saudaraku. Waduh, jalan-jalan belum ada aspal, saudaraku. Waduh, itu lumpur-lumpur itu sepi gitu. Rumah di sana, rumah sana, banyak yang miskin. Ya, itu kemiskinan. Jangankan di daerah-daerah, di sini juga banyak belum merasakan keadilan sosial, ya, artinya kesejahteraan. Belum lagi pendidikan yang masih tertinggal dari negara lain. Tahun 70, negara Malaysia berguru ke Indonesia. Mereka melanjutkan pendidikan di Indonesia karena pada waktu itu tahun 70-80 Indonesia bagus pendidikannya, ya. Tetapi sekarang terbalik. Indonesia yang berbalik ke sana untuk menempuh pendidikan, saudaraku, ya. Negara kita ketinggalan. Karena apa? Programnya, kurikulumnya, setiap menteri yang baru dilantik, aturan berubah. Malah ada karuan. Kalau di sana sudah saklek gitu, ya, sudah ada paten gitu loh. Terus fix ini aturan mainnya begini-begini. Daerah Malaysia sekarang maju sekali di dalam pendidikan, saudaraku, ya. Dunia pendidikan, dunia akademis. Negara kita pergi ke sana sekarang. Kebunuhan, peredaran narkoba yang mematikan, krisis ekonomi, aturan pemerintahan, kebijakan pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat, masalah pajak, masalah saudara tabungan saudara kalau dalam tempo 3 bulan rekening tidak dimanfaatkan, tidak diotak-atik, diblokir, macam-macam, saudara. Tidak karu-karuan, ya. Mau kemana ini bangsa kita ini? Harus kita kencang berdoa untuk bangsa kita. Krisis ekonomi, krisis moral, krisis budaya, krisis sosial, lanjut ketidakadilan, ya. Ketidakadilan, gereja-gereja teraniaya. Nah, ini baru-baru ini, saudaraku, di Bandung dan di Padang dan di Kalimantan juga sama. Ada banyak persekusi gereja-gereja, diskriminasi ras dan agama, hukum yang terbalik, intoleransi beragama, teroris masih ada, ya. Krisis agama, hidup dalam dosa, dan krisis iman atau rohani, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ini tantangan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Jangan kita merasa nyaman-nyaman. Yang penting aku beribadah. Ya, yang penting gereja aku ini sudah bagus. Gereja kami paling hebat. Oh, enggak, itu gedung. Ingat, gereja itu 3, saudaraku. Lukisan gereja itu ada 3. Satu, gereja yang namanya secara rohani gereja di mana boleh saya katakan itu universal. Ya, gereja universal yang ini tidak ada yang namanya terpecah-pecah. Tubuh Kristus secara rohani kita dari ujung bumi untuk utara selatan, ya, seluruh bumi ini yang mengaku sebagai dia sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tubuh Kristus tidak terpecah. Yang kedua ini, saudaraku, yang dilembagakan ini yang sering terpecah, ya, karena kita berkumpul dengan orang-orang berdosa dan sedang disempurnakan oleh Tuhan. Nah, ini, saudaraku, lembaga yang kedua ini adalah gereja yang kelihatan. Yang tidak kelihatan tadi yaitu orang-orang percaya secara universal. Yang kelihatan yaitu ada gereja GKJW, GJP, Katolik, GPDI, GUP, BPKB, STNK, KTP. Itu yang macam-macam gerejanya. GJJ, gereja jalan-jalan, wah, macam-macam, saudaraku, ya. Ya, gereja 1 jam saja, 1 menit saja, macam-macam. Nah, ini, saudaraku, dikelola lembaga ini orang berdosa, pasti pecah. Sehebat apapun, walaupun gedungnya, organisasi tidak pecah, di dalamnya pecah. Ya, yang ketiga, gereja itu siapa? Saudara dan saya. Katakan amin. Yang kedua tadi fisik, ya. Yang ketiga diri kita sendiri adalah
Tubuh Kristus artinya gereja yang sesungguhnya yang sejati itu kita, di mana Allah berdiam diri dalam hidup kita. Oke, puji nama Tuhan, saudara. Nah, kita lihat bersama-sama merdeka ini ya. Ya, artinya di sini bebas dari perhambaan penjajahan, ya, freedom, kemerdekaannya, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang lain atau pihak yang lain. Nah, puji nama Tuhan, saudaraku, kita melihat bersama-sama, ya. Tetapi, ya, mungkin itu secara lahiriah, tetapi secara rohani ada banyak orang Kristen yang masih terikat oleh dosa, belum bebas. Loh, katanya jadi orang Kristen harus bebas. Tapi dengar baik-baik, memang kita dimerdekakan, tapi merdeka yang terbatas. Apa yang membatasi kita? Yaitu apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Perintah Tuhan. Kita bebas, tapi bebas yang terkontrol, bebas yang tertib, gitu loh. Bukan sembarangan kita itu nyanyi-nyanyi di pinggir jalan, sembarangan kita naik kendaraan. Kan tetap ada aturannya. Berbangsa saja ada aturannya, apalagi kita di dalam Tuhan. Ada orang ngomong gitu, jadi orang Kristen itu udah enak, serba apa itu? Serba ya ada aturan ini. Ya justru ada aturan supaya lu tertib hidupmu, kan begitu kan? Kita ini kan tertib jadinya. Nggak sembarangan kita, ada barang orang lain kita ambil, kita dikuburi, saudaraku. Nah, caranya piye? Ada firman Tuhan katakan jangan mencuri, jadi tertib. Artinya kita bukti kita mengasihi sesama, menghormati, betul enggak? Itu firman, saudaraku. Ya, jadi firman itu sangat indah kalau kita lakukan. Oke, puji nama Tuhan, saudaraku. Langsung saja. Saya tidak khotbah di gereja ini, yang maksudnya di jemaat ya, hamba Tuhan, pengurus gereja, ya. Kita saling melengkapi. Saya bukan menggurui, tapi kita saling melengkapi. Katakan amin. Bagaimana seharusnya sikap hidup kita sebagai orang Kristen yang dimerdekakan Kristus? Ya, bagaimana? Yang pertama, sikap yang pertama terhadap diri sendiri, nanti terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap bangsa dan seterusnya. Ya, yang satu adalah sikap terhadap diri sendiri adalah kalau dikatakan dalam firman Allah, supaya sungguh-sungguh kamu merdeka. Yang memerdekakan kita adalah Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib. Dia adalah anak domba Allah. Tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita masih ada dalam belenggu dosa dan siap masuk dalam penghukuman kekal. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Kasih di sini harus paham di 4 bahasa kasih itu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kasih, cinta ya sudah. Tapi bahasa aslinya, bahasa ini kan Perjanjian Baru ini adalah ditulis dalam bahasa Yunani, Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Nah, kata kasih di sini ada agape, ada eros, ada philia, ada storge, saudaraku. Tapi yang dimaksud di sini kasih agape, kasih yang berkorban. Karena begitu besar kasih agape, kasih Kristus yang sejati dan sempurna yang berkorban, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan secara biologis dia lahir kawin laki-laki dengan perempuan, tapi firman yang telah menjadi manusia yang diberikan kepada kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ketika kita dilahirbarukan, maka benih ilahi DNA surgawi itu ada dalam diri kita. Itu yang memampukan kita untuk apa? Lepas dari dosa. Ya, kunci kita mengalami anugerah keselamatan, kita harus mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, hidup dalam kebenaran dan bukan lagi jadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. 1 Petrus 2:11, lanjut. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang, kita ini perantau di dunia, saudaraku. Pada waktu itu Petrus menasihati jemaat-jemaat yang ada di Asia, yang jauh dari Yerusalem, gitu kan? Di mana Yerusalem itu adalah pusat ibadah yang pertama, baik untuk orang Yahudi maupun untuk orang Kristen mula-mula. Karena di situ pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Kamu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Lanjut. Galatia 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa. Lalu di Galatia 5 dipertegas ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa itu keinginan daging? Yang berseteru dengan keinginan roh. Lanjut Galatia 5:19-21.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, perzinahan. Nah ini makin saudaraku ya, lewat HP, lewat apa lah, tindakan kita sehari-hari. Banyak kejadian dalam rumah tangga, dalam hidup masing-masing secara pribadi. Ada kecemaran, hawa nafsu, dosa seksual, pornografi, berisek, perselingkuhan, penyembahan berhala, sihir atau okkultisme, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian atau egoisme, kemabukan, pesta pora atau hedonisme dan sebagainya. Terhadap semua itu, kata Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula, jemaat Galatia, seperti yang telah dahulu. Nah ini, seperti telah dahulu aku lakukan. Jadi Rasul Paulus juga pernah melakukan ini. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Mari kita renungkan, di posisi mana kita ini? Bagian mana kita ini? Ya, jangan-jangan masih ada di dalam diri kita bercokol, orang lain tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu dan saudara yang tahu. Ayo kita masing-masing dengan penuh kerendahan hati dan mengakui dan berkata, Tuhan, aku lemah. Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh tuntunanmu, bimbinganmu, berjalan seturut kehendak. Saya secara pribadi selalu saya ada di time saya, selain kami 2 pagi pakai Zoom. Ya ini kan canggih saudaraku zamannya. Gereja boleh mengambil ini saudaraku ya. Zamannya canggih, kita nggak perlu ke rumah, ke gereja pagi-pagi itu jam 4. Baru kasihan ya. Kok ini OVO begal di jalan ya, kita pakai Zoom. Nah setelah 2 pagi saudaraku, kita pakai yang free setengah jam, setengah 5 sampai jam 5 gereja kami ada 2 pagi Zoom. Nanti bisa di grup Suara Gembala. Lalu saya secara pribadi harus ada me time saya bersama Tuhan pukul setengah 4 atau jam 3, setengah 4, jam 4 ya. Saya usahakan paling tidak setengah 4 saya harus duduk diam di bawah kaki Tuhan di ruang kantor saya, ruang belajar saya, menyembah, memuji Tuhan, baca Alkitab, 1 pasal 1 hari, gerakan baca Alkitab gereja kami, saya baca. Saya lebih cepat dari jemaat karena saya berpasal-pasal saya baca, saya berdoa, mendoakan segala pergumulan saya, dan saya bawa diri saya di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu, beri hikmat akal budi urapanmu dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan. Ini banyak jiwa-jiwa belum diselamatkan. Ini kami, ini jemaat, ini gereja-gereja yang ada di Tanjung Ano. Tuhan tolong. Siapa lagi yang menjangkau mereka? Perlu saya beritahu saudaraku, seringkali kita benci yang namanya perpecahan. Tapi bagi saya, dengan hikmat Tuhan berkata begini, justru ada perpecahan, gereja bertambah, banyak jiwa-jiwa terjangkau. Katakan amin. Amin. Tapi satu sisi kita melihat itu begitu seram, itu pecah-pecah. Ingat, gereja yang pecah ini bukan apa lembaga yang artinya yang secara rohaninya, bukan. Itu lembaga manusia yang dibangun manusia itu dulu. Yang dimana manusia ada di sana, yang manajemennya manusia yang mengatur pelayanan ini. Itu yang terpecah. Bukan tubuh Kristus yang ilahi, bukan. Saudara dan saya tidak mungkin terpecah. Karena apa? Bahwa saya dan saudara milik Kristus. Katakan amin. Kitalah sesungguhnya tubuh Kristus yang sejati. Nanti di surga dan ditanya, kamu gereja apa, Ibu Yustin? Oh enggak. Ibu Lili, kamu gereja dari mana? Oh enggak ada ditanya. Kamu dari gereja mana? Pendetamu sopo, romong sopo? Enggak. Yang ditanya apa? Bagaimana iman percayamu di dunia ini? Apakah kau tetap setia kepada Tuhan? Memang nggak ditanya kamu dari apa imanmu? Karena kita nanti naik ke surga jadi surga. Berarti orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Katakan amin. Hanya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang masuk surga. Tuhan Yesus tidak mendirikan agama, tidak. Makanya ditanya-tanya orang agama, Tuhan Yesus apa? Dan agama Tuhan tidak mendirikan agama. Yang Tuhan mau adalah supaya setiap manusia itu, orang berdosa itu diselamatkan serupa dengan Kristus sempurna seperti Bapa dalam kasih. Ya, puji Tuhan saudaraku ya. Puji Tuhan. Wow, kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Saya berdoa supaya saya menang di poin 1 ini. Kalau enggak saudaraku, banyak kenikmatan dunia ini. Makin di atas saudaraku, makin berat. Godaan banyak. Apalagi saya ada di Tanjung Ano, ada pengurusnya di lintas agama, di sinode kami nomor 2 saya, sekkumnya, sekjennya begitu ya. Itu tidak mudah ya. Banyak nanti hal-hal yang sopok, yang aku saya selalu belajar, Tuhan ini semua anugerah Tuhan, amanah dari Tuhan. Saya mau belajar taat, mau rendah hati, tetap rendah hati. Waktu saya dipanggil, waktu saya di atas dipercayakan, tetap rendah hati Tuhan.
karena bukan saya tapi karena Engkau, supaya Engkau dipermuliakan. Itu yang saya lakukan sampai hari ini, saudaraku ya. Bagi saya di gereja saya seperti itu, semua karena kemurahan Tuhan. Apa yang saya sombongkan? Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu titipan Tuhan. Keluarga, toko, pekerjaan, jemaat, semua milik Tuhan. Yang penting saya mau taat dan setia melakukan kehendak. Puji Tuhan. Ya, itu saudaraku ya. Nah, kekasih Tuhan, lanjut yang kedua saja. Yang lain-lainnya tidak usah saya sampaikan ya. Yang kedua, ini saja. Yang lain-lainnya itu cukup untuk jemaat-jemaat saudaraku. Kita ini sudah luar biasa ini, hamba-hamba Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Saudara dan saya orang hebat di sini. Ya, yang kedua saudaraku, sikap terhadap lingkungan. Kalau tadi saudaraku, sikap kita terhadap Tuhan, diri kita sendiri adalah bagaimana kita menanggalkan dosa-dosa kita, dosa pikiran, perkataan, perbuatan kita, amarah, kepahitan, kebencian kita, kedengkian kita terhadap orang, buang jauh-jauh. Makanya kita berdoa, Tuhan bersihkan hati, pikiranku Tuhan, mulutku, mataku, telingaku, biar peka mendengar suara Tuhan, tajam melihat ke depan seperti Raja Wali memiliki visi, artinya pandangan jauh ke depan. Ya, bergaul karib dengan Tuhan, itu bagi saya jauh lebih indah. Ya, bergaul seperti ini ya indah, tapi bagi saya secara pribadi menyembah Tuhan secara pribadi itu bergaul karib dengan yang intim bersama Tuhan. Wow, melebihi segala-galanya. Banyak pengalaman-pengalaman iman rohani intim bersama Tuhan. Tapi yang kedua tidak berhenti sampai di situ. Kita seolah-olah sudah di sorga. Enggak, masih di dunia saudaraku. Mengisi kemerdekaan ini, apa yang kita lakukan sebagai orang percaya supaya kita berbeda dari dunia ini. Yang kedua, sikap terhadap lingkungan, miliki cara hidup yang baik. Kenapa? Karena di lingkungan kita, lanjut, penyakit ego manusia ada di sini. Ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dicintai, ingin diperhatikan, ingin didahulukan. Lagunya Pak Erastus dipelajari saudaraku. Selalu untukku, selalu untukku, aku jadi raja. Gitu kan. Kalau lagunya sesungguhnya selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat baik siang dan malam selalu untukmu. Kalau kita ini beda. Penyakit lingkungan kita, orang berdosa yang sekeliling kita, bahkan yang ada di dunia ini saat ini adalah bagaimana manusia tidak lagi peduli satu sama lain, egosentris, berpusat kepada diri sendiri, bukan lagi teosentris, kristosentris, pusatnya bukan Kristus. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ayo kita cerminkan bagaimana kita hidup ini berdampak kepada lingkungan rumah kita, lingkungan pekerjaan, ya, lingkungan pelayanan kita. Apakah mereka melihat karakter warga kerajaan surga dalam diri kita? Apakah mereka melihat kesalehan hidupmu? Ibadah tidak hanya berbicara secara liturgis seperti ini, kita ibadah hanya secara seremonial, tapi ibadah berbicara tentang kehidupan Kristus nyata dalam hidup saudara dan saya day by day. Katakan amin. Matius 5:16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kamu adalah terang dunia, garam dunia. Garam berbicara tentang penyedap rasa. Tidak ada garam, hambar. Hidup kita sama, tidak kelihatan. Menyatu dengan air. Fungsinya garam mencegah pembusukan. Sebelum adanya yang namanya kulkas, es balok, itu ya, freezer itu zaman dulu itu untuk untuk membuat satu makanan itu atau mayak di dalam perjalanan supaya tahan lama sampai kepada tujuan, itu digarami saudara. Itu mencegah pembusukan. Artinya apa? Kekristenan ada di dunia ini mencegah pembusukan dosa. Katakan amin. Kalau tidak, tiap hari ada kejahatan di mana-mana. Tapi orang Kristen menjadi terang melalui perbuatan kita, perilaku kita. Tuhan dipermuliakan. Iki loh orang Kristen tidak suka ngancam-ngancam. Itu loh orang Kristen tidak suka dendam. Itu orang Kristen tidak gerombolan untuk demo. Ya. Buat katakan apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapa itu sesama kita? Suku manapun, agama manapun, warna kulit apapun,
status sosial apapun, mereka adalah saudara kita. Amin. Saudara kita di dalam Tuhan. Yang membedakan kita dengan mereka adalah mereka orang belum mengenal Kristus, masih hidup dalam dosa, tapi kita adalah anak-anak terang, saudaraku. Ya. Puji Tuhan. Ayo kita pancarkan lewat apa? Ya perbuatan baik kita sehari-hari. Sering saya saksikan juga di mana gereja kami memang tidak mudah untuk merintis, tidak mudah mengembalakan jemaat itu. Sejak saya rintis diberi Tuhan hikmat, akhirnya kita peduli dengan lingkungan. Kalau Idul Adha kita kasih yang namanya kambing ke musola, orang banyak ngomong, oh isoman, gitu ya. Dia katanya untuk tempat lain tidak terima, dia suka di sini diterima. Terus kita kasih sembako ke lingkungan. Terus dengan cara apa kita bisa jadi terang di sana? Ya lewat perbuatan itu tadi, pelayanan sosial. Saya bersyukur kepada gereja Katolik juga. Ya seperti Protestan, GKJW, mereka adalah banyak sekali pelayanan sosial, itu penting. Nah kalau gereja Pentekosta lebih condong kepada pelayanan penginjilan, harusnya berimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani, ini harus kita pedulikan. Amin. Gereja ini harus hadir. Jadi pencegah pembusukan dosa dari kejahatan. Orang Kristen tidak suka balas yang jahat dengan jahat, tapi dengan kasih, ramah, dibenci, dimaki-maki, dan dianggap kita tetap baik. Pada akhirnya mereka melihat, kok iso ya orang Kristen kayak ngono ya, piye caranya, kok piye rahasianya, potong rahasianya. Rahasianya Gusti Allah, Gusti Yesus ada dalam hati kita. Amin. Dia itu memampukan kita, saudaraku ya, jadi berkat bagi lingkungan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, ayo kita jadi contoh bagi lingkungan. Jangan sampai kita dimusuhi. Dan ditanya, kenapa ibu kok dimusuhi? Padahal tiap minggu ke gereja. Lah piye utangnya udah dibayar. Kerjanya ngapus yo. Katanya di gereja tiap minggu melayani, tapi kerjanya ngapusin rasani tonggore. Ya makanya dimusuhi. Bagaimana Kristus dipermuliakan? Berarti kita belum pelaku firman. Nah, itu saudaraku, tidak mudah kan memang. Tapi kalau kita berpaut dengan Tuhan, manunggal dengan Kristus, saudaraku, bergaul dengannya, kita adalah rantingnya, dia adalah pokok anggur yang benar. Pasti kita berbuah, saudaraku. Ada 9 buah roh. Apa itu, saudaraku? Kita harus hasilkan kasih, sukacita, ya, kebaikan, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Harus ada pada kita, yaitu karakter Kristus itu, bahwa kita adalah terang dan garam di sendiri kita. Yang ketiga, sebelum terakhir, kalau terakhir itu enak, ya. Yang ketiga, sikap terhadap saudara seiman kita dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, mengisi kemerdekaan ini. Apa peran gereja? Adalah sikap kita terhadap saudara seiman, yaitu berbuat baik, mengasihi dan saling melayani. Lanjut saja Galatia 6 ayat 10. Karena itu, ayo kita baca, 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada siapa? Kawan-kawan kita seiman, jangan terbalik. Selagi ada kesempatan bagi kita, jangan terbalik. Tidak seiman, kita buat, kita bantu, tapi saudara seiman, gitu kan? Meleos melengos itu lihat saudaranya sendiri. Jangan, saudara seiman kita harus terutama. Entah gereja Katolik, GKJW, GCP, gereja apa, GIP, apa namanya itu, BPKB, KTP, MPKB, sebuah nama-nama gereja. Yang penting kita di dalam Kristus. Ada tuh lagunya, aku kasih berbeda gereja, apa namanya lagunya itu? Meskipun kita berbeda itu, apa itu? Sambut bangsa. Ada. Yang penting kita ada dalam Kristus, berbeda-beda kita di gereja. Tadi Pentekosta lama itu. Apa? Ada. Ya wes lewat. Sudah disensor dari sana. Ada toh. Ya. Aku walaupun dari gereja mana? Ini nih. Tak pandang di. Ayo berapa? Gereja mana? Asal kau diiras firman-Nya, terus kalau hatimu ngerti hatiku, kau saudara saudariku. Tidak pandang gereja manapun, saya tidak memandang dari gereja manapun. Sepanjang kita mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah Tritunggal itu saudara dan saya adalah keluarga besar Kerajaan Surga. Amin. Ya,
Jadi siapapun itu harus kita perhatikan. Bukan hanya gereja kita sendiri. Dan diajarkan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita, mengatakan terutama kawan-kawan kita seiman. Iman yang bagaimana? Iman yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu saudara kita seiman. Jangan masa bodoh. Jangan kita saling menyakiti. Jangan saling melukai. Jangan saling menggosipi. Jangan kita suka memburuk-burukkan kesalahan orang lain. Teman-teman kita seiman, ayo kita saling mendoakan. Sebagai tubuh Kristus, saling mengasihi, saling mengampuni, mengingatkan, saling membangun, saling memberkati, bertolong-tolongan. Khususnya dalam lingkup BKS, Badan Kerjasama Gereja Kristen dan Katolik. Susah kan ngomong gitu ya. Kalau Bamak itu enak banget. Badan Kerjasama Gereja antar gereja, wes beres gitu ya. Kita doakan ke depan, kita usulkan memang BKSGKK akan berganti nama menjadi Bamak ya. Tapi itu masih wacana karena kita di bawah Bamak Jawa Timur ya, supaya lebih enak saudaraku berkoordinasi. Nah, puji nama Tuhan, saling menguatkan, saling memberkati, dan lanjut memiliki gaya hidup Kristus. Nah, ini yang kita perjuangkan dalam berjemaat, dalam bergereja. Saling mempengaruhi hal yang positif, ya. Saling mengasihi, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling membangun, saling memberkati, saling peduli, saling bertolong-tolongan, saling menasihati, saling menjaga terhadap pencemaran dunia ini, menjadi brother keeper. Jadi saudaraku, orang Katolik di kecil kami kawanan Pantekosta, kita bersaudara dalam Tuhan, ya. Kita saudara dalam Kristus, Dia Bapa kita, Dia Tuhan kita, di kepala gereja kita semua tubuh Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Gedung dan sebagainya itu buatan manusia, saudaraku. Itu yang terpisah-pisah. Tetapi di hadapan Tuhan Sang Hakim yang adil, saudara dan saya kelak akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, entah baik atau jahat, di hadapan Bema, penghakiman Bema itu sendiri. Itu Alkitab katakan. Saya tidak mau berbicara di luar Alkitab. Apa kata Alkitab? Itu yang kita pakai. Dan terakhir, saudaraku, untuk mengisi kemerdekaan bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana sumbangsi pemikiran kita, sumbangsi kepada negara ini, apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir adalah apa? Sikap terhadap pemerintah apa? Tunduk, taat, dan menghormatinya. Titus 3 ayat 1. Ya. Lanjut ya. Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Di dalam Roma katakan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah, pemerintah. Kita tunduk dan taat. Kita harus taat itu aturan-aturan pemerintah, hukum yang berlaku, terutama bayar pajak, saudara. Harus taat di dalam berlalu lintas. Ayo kita pakai helm, hormati itu, hargai namanya rambu-rambu lalu lintas. Jangan berobos-robos. Jangan kita mentang-mentang kita rambut kita cantik bagus begitu baru dicat langsung naik motor di jalan raya rambutnya begini, saudara. Lupa saudara menghormati aturan pemerintah. Saudara jadi batu sandungan. Delon wong Kristen kayak ngono. Wong Kristen nek. Padahal itu kan ini diri kami sendiri. Kami mau jaga supaya kami boleh menjadi kesaksian, menjadi terang, menjadi garam di sekeliling kami, ya Tuhan. Tuhan, tolong kami juga menjaga kesaksian hidup di tengah lingkungan kami. Demikian juga kami untuk peduli terhadap saudara seiman. Demikian juga Tuhan, yang terakhir kami mau belajar tunduk dan taat kepada pemerintah, mendoakan, mengisi kemerdekaan ini dengan berbuat baik, berbuat kasih. Hidup kami Tuhan berkontribusi dalam bidang apapun untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa supaya bangsa kami diberkati oleh Tuhan, negeri kami diberkati Tuhan, Tanjung Anum sekitarnya diberkati Tuhan, daerah ini dimenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Daerah kami masing-masing, penggembalaan gereja kami masing-masing diberkati oleh Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tanjung Anum Marujaya penuh kemuliaan dari sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Masing-masing gereja-gereja yang ada ini kami bersatu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu kembali. Terima kasih.